Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah apa aja yang membuat kamu beda dan unik di mata seseorang. Ini genre reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Oke, itu aja, kita mulai. Barusan tuh aku udah jadi bingung kan, udah kasih lihat semua kartunya, tiba-tiba salah satu kartunya tuh ada yang aneh. Ya udahlah, aku ulang lagi ini jadinya. Nah gitu. Yang membuat kamu beda dan unik di mata seseorang adalah ini. Beberapa dia bilang kamu tuh cukup tegas ya. Ketika hubungan udah selesai, kamu bener-bener banyak dari kalian yang udah gak mau deket lagi, gak mau kontekan lagi, kayak has done, ya udah selesai gitu. Tapi anehnya banyak kalian tuh yang bener-bener terbuka sama seseorang, open dalam-dalamnya kamu ketika mungkin udah deket banget sama orang itu ya. Jadi orang itu tuh tahu isi semuanya kamu dan kelemahan kamu ya. Dan di sini ada yang bilang kalau apapun yang kamu omongin itu adalah hasil dari observasi kamu, penelitian kamu, kepo-keponya kamu. Dan orang tuh percaya sama apa yang kamu omongin. Sering banget apa yang kamu omongin tuh mungkin kejadian atau benar adanya. Jadi orang kadang nanya ke kamu, nanya advice, nanya pendapat, atau nanya hasil pemikiran kamu, dan kadang kejadian dan solusinya tepat, atau advice dari kamu tuh keren lah, manjur atau apa gitu ya. Tapi yang membuat kamu beda dan unik ketika kamu gak baik-baik aja, kamu tuh tetap lah ya, kalau ada masalah tetap nyelesain sendiri gimana pun caranya. Sebisa kamu di depan orang lain kamu terlihat baik-baik aja, nggak mau menunjukkan kamu yang lagi stres, atau nggak mau nunjukin beban, dan nggak mau orang lain terbebani juga sebenarnya. Tapi ada yang bilang kamu tuh segitunya membela seseorang yang kamu sayang. Ini bisa pasangan, gebetan, atau keluarga yang kamu sayang, kamu sebegitunya membelanya. Emosi, marah, ikutan kecewa gitu. Ya sebaliknya ketika orang yang kamu sayang happy, kamu juga ikut happy. Kamu agak lama dalam penyembuhan luka, trauma, atau luka batin. Itu ya. Jadi orang tahu lah, misalnya menghadapi terjadi sesuatu di masa lalu ya. Orang tahu kalau kamu tuh belum bisa menerima hal itu atau masih trauma. Terlihat dari apa yang terjadi sekarang gitu. Jadi kau belum benar-benar, bukan berarti belum bisa memaafkan, tapi ada rasa takut kalau hal itu terjadi lagi. Ya mungkin gak semudah orang lain yang maafin gitu aja, atau melupakan gitu aja. Dan banyak orang-orang yang di sekeliling kamu tuh punya banyak persamaan ya sama kamu, kemiripan, entah hobi, cara berpikir, karakter, kesukaan. Kau punya banyak teman-teman seperti itu. Dan akhirnya timbul rasa keterikatan emosional di antara kamu dan orang-orang itu. Dan orang-orang yang udah deket sama kamu tuh susah buat menjauh. Ya keterikatan emosional tadi. Biasanya ketika keterikatan emosional itu terbangun dari hal-hal kebaikan yang udah kamu lakuin ke mereka. Biasanya kayak gitu ya. Dan kamu sering banget mikirin masalah orang lain. Masalah orang lain kamu pikirin gitu ya. Kamu yang terbebani, kamu yang overthinking. Dan kamu kalau gak suka sama orang tuh kelihatan banget. Sebel, marah itu gak suka. Gak bisa kayak pura-pura gitu loh kadang. Kayak basa-basi, sosok manis gitu ya. Sugar coating itu kamu kayak agak susah. Pura-pura. Termasuk kalau udah deket sama orang kayak agak-agak susah gitu loh buat move on. Butuh waktu lama untuk melepaskan atau move on. Tapi kamu orangnya cuek dan gak mau ikut campur urusan orang lain. Kamu lebih
lebih suka sama sesuatu yang intens, deep talk dengan seseorang, membicarakan sesuatu yang ada meaningnya daripada berjam-jam tapi cuma hai nggak jelas. Kamu lebih suka membicarakan sesuatu yang deep, ya, yang ada, yang berbobot gitu loh. Dan banyak orang-orang yang amazed sama cara perubahan diri kamu, transformasi. Ada juga yang gemes sama diamnya kamu. Kamu tuh nggak tahu kenapa suka diam, nggak mau banyak bicara, atau emang itu cara kamu melindungi diri kamu. Tapi orang-orang itu berharap kamu tuh ngelakuin sesuatu atau ya ngomong gitu, bicara. Kenapa diam aja? Jadi mereka susah menebak-nebak kamu. Ya, mungkin kadang suka silent treatment kamu ya. Tapi silent treatment itu mungkin wujud dari kamu yang terluka atau kecewa terhadap sesuatu dan udah males gitu ya buat debat atau argumen. Yang membuat kamu beda dan unik adalah kamu yang misterius. Yang tadi ya, orang lain tuh agak susah membaca kamu. Kadang mereka pengen tahu isi hati kamu ya, tapi banyak kalian lebih memilih untuk cut off, diam, atau nggak mau berurusan lagi sama seseorang. Dan ada yang tadinya dulunya tuh deket banget, tapi bisa-bisanya sekarang tuh jadi asing sama kamu. Kamu bisa tuh kayak menjauh, menghindar, nggak mau berurusan lagi sama orang itu. Sekalipun bisa dibilang itu sebuah hubungan yang sangat disayangkan ya kalau udahan atau berakhir, tapi kamu bisa melepaskan sesuatu yang memang udah nggak worth it, atau yang memang dimana orang itu udah gak menghargai kamu. Dan kamu agak apa ya, banyak orang-orang yang kepo sih, kepo pas baru kenal sama kamu tuh, orang-orang yang baru kenal pengen tahu kamu aslinya seperti apa. Karena kadang pas baru kenal juga kamu nggak menunjukkan sih diri kamu seperti apa. Kamu orangnya nekat ya, nekat kayak berani mati gitu, maju terus. Sekalipun kamu melakukan sesuatu yang halangannya cukup besar dan kayak nggak mungkin terjadi, kamu tetap maju terus, tapi nggak mau melewatkan. Nggak takut lah ya, pokoknya maju terus sampai kamu dapetin apa yang kamu inginkan. Walaupun ada sisi kamu yang gengsian juga. Walaupun kamu kayak masih ingin menjalin komunikasi sama seseorang, kamu banyak yang memilih untuk cari aman. Misalnya ya, masih ada perasaan, feeling, tapi kalian tuh kadang gengsi untuk memulai komunikasi duluan. Padahal tuh pengen banget ya kayaknya buat komunikasi. Dan ada yang bikin kamu sedih, terluka. Kadang kamu sedih, kadang kamu terluka, tapi kamu nggak mau membahas itu dengan orang yang udah menyakiti kamu. Kadang ya karena ada rasa cinta ya, sayang, terus kamu lupain gitu aja. Tapi ada juga yang kamu jadi gantung masalahnya, kau biarin gantung gitu aja, nggak ada penyelesaian. Tapi ya udah gitu, kayak udah nggak tertarik untuk membahas hal itu. Mungkin tipe-tipe yang memilih untuk melupakan atau memaafkan ya. Kalian itu karakternya itu bold ya, bold and strong. Kayak kamu punya prinsip dan apa ya, dan pendirian. Bukan tipe yang ikut-ikutan. Kamu pekerja keras juga, nggak suka bergantung sama seseorang. Dan apa yang kamu punya biasanya kamu korbankan apa yang kamu miliki semuanya. Makanya kadang suka kecewa atau dimanfaatkan sama orang lain. Ada sisi kamu ya yang kayak childish, itu sebenarnya sisi kamu yang kalau kamu udah nyaman sama seseorang itu kamu jadi childish, kekanak-kanakan, kayak pengennya tuh diperhatiin, dimanja. Kadang orang-orang yang mencoba mendekati kamu yang lawan jenis kadang bingung juga sih mau mulai komunikasi sama kamu. Bingung, takut
ditolak atau rejection, kamu welcome, tapi kadang kamu nggak se-welcome itu kalau dideketin sama lawan jenis ya. Kadang kamu ini sih cepat membaca situasi, kayak udah tahu orang mau ngapain nih deketin kamu, maksudnya apa. Mungkin karena sering dikecewakan itu, jadi pikiran kamu tuh selangkah lebih maju. Kadang suka suzon duluan. Dan untuk apa ya, untuk berkorban atau effort nggak tanggung-tanggung juga. Mungkin itu karena tulus ya, jadi ya udahlah gitu. Kalau misalnya pun ujungnya disakiti atau dikecewakan, ya menurut kamu ya pasrah aja gitu, menerima keadaan. Memang manusia seperti itu, kadang ya suka bikin kecewa. Kamu pintar juga dalam mengatur keuangan dan finansial kamu. Pintar mengatur keuangan, mungkin nggak yang boros-boros banget juga. Dan mungkin pintar juga cari uangnya. Pintar nabung gitu ya. Selain pintar cari uang, pintar nabung juga, pintar mengelola. Kalian tuh orangnya to the point ya. Nggak takut untuk ditolak, di rejection atau dijauhi. Karena kejujuran kamu itu. Kamu lebih suka jujur daripada basa-basi ngomong yang berlebihan. Banyak orang-orang yang gak rela kalau menjauh dari kamu. Gak tahu kenapa ya. Karena kamu bermanfaat atau nyaman. Dan kamu tuh orangnya open-minded. Seburuk apapun berusaha untuk melihat dari sisi positif suatu hal. Open-minded, pikirannya terbuka ya. Melihat sesuatu. Jadi kadang orang lain dekat kamu juga nyaman. Sekalipun ada perbedaan sama seseorang, kamu tetap main, have fun, nongkrong gitu. Gak membeda-bedakan juga. Kadang mereka juga insecure dekat kamu. Dan ada orang-orang yang udah punya pasangan yang suka tertarik dan suka sama kamu. Tapi beberapa kalian tuh kayak punya prinsip untuk gak mau deket sama seseorang yang udah punya pasangan. Orang-orang yang hubungannya udah selesai sama kamu ya. Ini orang-orang yang gak mau jauh dari kamu sebenarnya. Sekalipun mungkin udah selesai, udah putus atau udah temenan. Ya mereka berharap tetap punya good relationship sama kamu. Yang membuat kamu beda dan unik, bisa dibilang kamu tuh gak ada hal yang kamu takutin di dunia ini. Karena mungkin apa aja udah kamu lewatin ya. Kamu kadang melihat seseorang itu dari siapa dia apa ya, dari siapa dia punya relasi. Misalnya si A deket sama si B yang negatif, kamu melihat lingkungan mereka pasti negatif. Kadang seperti itu. Dan orang-orang takut banget dijudge sama kamu aneh-aneh. Karena ketika kamu ngejudge berarti ya mereka yang negatif dan buruk. Dan mereka gak mau kau punya pandangan seperti itu ke mereka. Tapi banyak yang bilang kamu tuh ketika orang lain bercerita atau punya kisah yang buruk atau background cerita yang buruk, entah masa lalu atau bukan, tapi kamu gak ngejudge mereka macam-macam aneh-aneh. Kamu ya dengerin aja, menerima. Kalau mereka butuh solusi kamu kasih, kalau enggak ya udah gitu, cukup jadi pendengar yang baik aja. Banyak hal-hal keberuntungan, keajaiban yang mungkin terjadi di seseorang itu terjadi di kamu. Banyak hal-hal yang kamu lakuin itu ada proses, ada progresnya berjalan. Mungkin kalau orang lain gak seberuntung itu. Kamu tahu bagaimana cara bersyukur. Hal kecil pun kamu tahu gimana cara bersyukur dan menerima. Ya, kamu gak berusaha membandingkan diri kamu ke pencapaian orang lain. Dan kamu juga punya rasa self-love. Tahu bagaimana menjaga, mencintai, dan sayang sama diri kamu sendiri. Beberapa orang terinspirasi bagaimana memperlakukan diri mereka sendiri. Itu bagaimana mereka melihat kamu. Kamu juga pintar mengelola keuangan dan menabung atau menyimpan ya kayaknya. Lebih ke menyimpan sih.
ya mengatur keuangan atau apa ya, atau menyimpan aset atau apa. Karena kamu orangnya nggak gampang ngejudge, banyak orang-orang yang pengen main, pengen deket sama kamu. Yang membuat kamu beda dan unik, kadang orang mikir ya, kok bisa ada orang kayak kamu yang sekuat itu, setegar itu menghadapi apapun yang kamu lewati. Walau kadang mereka bingung ya, kok bisa melewati banyak hal, tapi ya tetap berdiri di kaki kamu sendiri, nggak mengandalkan atau meminta bantuan orang lain. Dan beberapa kalian seseorang yang ada bisa menjaga pola makan, olahraga, sehat, yang tadi self love. Beberapa kalian itu ahli di bidang yang lagi kalian jalani saat ini, punya bakat, talenta atau skill lah yang orang lain tuh kayaknya nggak punya. Kamu bisa mendeteksi seseorang kalau orang itu bohong, nggak jujur, menipu, atau ada sesuatu yang disembunyikan. Mungkin karena sering ketemu orang negatif ya, jadi bisa nebak kalau seseorang itu bohong atau enggak. Orang-orang nyaman ketika bepergian sama kamu. Kamu bukan tipe yang nyusahin juga, bukan yang kelingi dan cringe atau yang pick me, ribet gitu. Nyaman, helpful, bisa diajak kerja sama, kompromi. Dan mereka nggak kapok buat pergi sama kamu lagi di next trip selanjutnya. Dan kamu berusaha untuk menghibur orang lain, pengen seseorang tuh nyaman, gak stres, happy. Tapi paling pintar kasih nasihat orang lain, tapi paling apa ya, paling bodoh untuk ibaratnya tuh kamu kayak paling bodoh untuk selesain masalah kamu sendiri, tapi paling pintar ngebantu masalah orang lain, tapi untuk masalah sendiri kayak paling bodoh, stupid, dan paling blow on gitu ya. Nggak usah ngambek, nggak usah marah ya. Ya memang semua dari kita pasti ada momen-momen blow on, bodoh gitu, tapi ada juga pasti yang di momen briliannya ya. Dan beberapa kalian itu suka banget tidur di malam hari. Ini agak lebih ke karakter yang dibaca ini. Kayak tipe-tipe yang insomnia. Jadi kadang ada orang-orang yang juga tidurnya malam, cari-cari kamu buat sleep call, teleponan, sharing, ngobrol sesuatu. Banyak hal yang kamu capai, yang kamu dapatkan, yang kamu menangkan. Hal-hal yang memang mungkin sulit, tapi di mata seseorang ya kamu hebat, keren. Ya. Banyak orang-orang yang pengen kerja sama, kerja bareng, atau dibantuin sama kamu. Kamu gak berusaha untuk mendorong atau menyudutkan seseorang dalam suatu masalah. Ketika sesuatu terjadi yang gak enak atau yang kesusahan, kamu berusaha untuk menyelesaikan bersama, bareng-bareng. Kamu gak suka sama orang-orang yang omong besar, terlalu banyak omong, dan gak ada pembuktian, bullshit. Banyak orang-orang yang bertanya apapun ke kamu. Ketika orang lain punya masalah sama kamu, itu mereka langsung ngerasa bersalah dan kepikiran. Pasti mereka yang toxic, pasti mereka yang salah, feeling guilty. Karena kamu kan tipe yang gak suka konflik, bukan troublemaker. Nah, kalau kamu diamin mereka pasti udah ngerasa mereka yang toxic. Dan mereka langsung feeling guilty. Kamu orang-orang yang suka bermanifestasi.
tahu hal-hal spiritual, supernatural, mistik, tarot, manifestasi, berdoa, kamu percaya sama keajaiban doa. Beberapa kalian pernah di dalam hubungan yang toksik. Mungkin juga ada trauma inner child, trauma-trauma masa kecil, keluarga, broken home, merasa tidak dihargai kehadiran kamu, selalu dibandingkan dengan orang lain, dan merasa nggak dihargai. Apakah itu sesuatu yang beda dan unik? Nggak tahu ya, ini aku baca aja sih kartunya ya, jadi kalian dengerin aja lah ya. Selalu berusaha untuk memberikan bantuan ke seseorang, materi, waktu, pemikiran, tenaga. Dan beberapa kalian itu bagus dan pintar juga di hal-hal non akademik, kayak suka beberapa mungkin suka bidang seni ya kayaknya, di luar hal-hal akademik. Ya mungkin yang tadi ya, suka menghibur orang lain, gak mau lihat orang lain sedih. Beberapa dari kalian tuh kalau udah perhatian bener-bener bucin ya. Ini bisa ke pasangan atau ke teman, keluarga. People pleasure banget, apapun kayak pengen kalian berikan. Tapi ujung-ujungnya jadinya dikecewakan. Ya karena orang lain ya menganggap kamu pasti maafin, terima apapun yang mereka lakuin, kesalahan mereka. Jadinya ujung-ujungnya kamu kecewa. Dan banyak orang-orang yang jatuhnya kayak manfaatin kamu juga, kesannya. Karena mereka tahu kamu care, perhatian sebegitunya sama mereka. Yang membuat kamu beda dan unik, kamu berusaha menyembunyikan kesedihan dan masalah-masalah kamu. Padahal orang lain berpikir ya kalau kamu cerita ke mereka juga sebenarnya nggak masalah, it's okay gitu. Tapi nggak tahu nih apa yang kamu pikirin dengan menyembunyikan masalah kamu. Dan ketika teman kamu ada masalah sama orang lain, kamu ikut-ikutan membenci orang itu. Dan kamu berjiwa bebas, tipenya nggak suka mengekang, nggak suka mengatur. Mungkin kamunya juga nggak suka diatur. Beberapa kalian itu dewasa, udah cukup dewasa. Tapi sekalipun usianya udah tua ya, kita bilang udah tua. Karena beberapa kalian itu awet muda, forever young. Kamu paling gak suka lihat ada orang yang dibully, gak suka ada orang yang dihujat. Maunya tuh kayak pahlawan ya, maunya membela gitu. Kamu tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup ini. Kayak apa yang mau kamu kejar, goals kamu mau jadi apa, arahnya kemana, kamu paham. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini ada yes or no question. Aduh, ini tuh aku kena apa sih? Kena wajan guys. Aku masak terus kena wajan jadi kayak gini, sedih. Beberapa hari yang lalu sih, jadi efeknya gitu. Pasti kalian kepo. Sebelum ditanya, aku kasih tahu dulu lah ya ke netizen gue tersayang ini yang kepo-kepo. Ayo, udah pertanyaannya disiapin, nanti ada jawabannya yes or no, di post dulu kalau masih bingung pertanyaannya apa. Jawabannya adalah no. Jawabannya yes, ternyata jawabannya yes. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget stay positive with your heart, mind and soul. Bye.